Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemetaan konflik tentang G30S-PKI. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alif Davalova, Muhammad Rafi Santoso, Muhammad Rifki Syawal, dan saya sendiri, Niko Pratama. Sumber konflik G30S-PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan munculnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30S-PKI. Isu-isu yang pertama, beredar isu kudeta Presiden Soekarno. Berangkat dari tersebarnya kabar burung yang merebak luas tentang adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang disebut hendak melakukan gerakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Usut punya usut, informasi ini tersebar dari beberapa rekan militer yang ternyata merupakan simpatisan PKI. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Peter Kasenda berjudul Kematian DNID dan Kejatuhan PKI pada 2016. Yang kedua, perpecahan di dalam badan militer. Faktor penyebab G30S-PKI adalah bahwa saat itu dalam badan militer sudah terjadi perpecahan yang menyebabkan terjadinya pembagian faksi yang bertujuan untuk saling memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Di dalamnya ada sebagian kecil yang juga berperan sebagai simpatisan PKI. Selain itu, PKI merupakan salah satu partai yang cukup berpengaruh kala itu. Beberapa kadernya juga menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Yang ketiga, terpengaruh Perang Dingin. Agenda kudeta yang dilakukan oleh PKI di Indonesia tidak terlepas dari efek samping terjadinya Perang Dingin antara Uni Soviet komunis dan Amerika Serikat kapitalis. Sedangkan pada tahun 1960-an, Presiden Soekarno lebih cenderung untuk memihak blok Soviet, sedangkan Dewan Jenderal diasumsikan lebih pro ke pihak blok Barat sehingga ada sebuah spekulasi untuk menyingkirkan Presiden Soekarno kala itu. Partis atau pihak. Berikut nama-nama tokoh kunci yang terlibat dalam pemberontakan G30S-PKI. Pertama, DNID, Latkol Untung Syamsuri, Maijen TNI Sutojo Siswo Miharjo, Maijen TNI DI Panjaitan, Letjen TNI R. Suprapto, Jenderal TNI Ahmad Yani, Letjen TNI MT Haryono, Letjen TNI S. Parman, Kapten CZI Pierre Tendean, Brigjen Katamso, dan terdapat beberapa organisasi juga yang terlibat dalam gerakan pemberontakan G30S-PKI. Organisasi tersebut diantaranya adalah Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA, dan SOBSI. Attitude atau sikap G30S-PKI merupakan persoalan internal dari Angkatan Darat AD. Teori ini menjelaskan jika peristiwa G30S-PKI ini adalah konsekuensi logis dari konflik internal di AD. Hal ini secara konseptual diuraikan oleh sejarawan Amerika Serikat yaitu Benedict Anderson dan Ruth McVeigh bahwa G30S-PKI merupakan puncak dari konflik internal AD. Menurut mereka, PKI dijadikan kambing hitam untuk dikorbankan sebagai objek yang disalahkan dari peristiwa tersebut. Di sisi lain, dijadikannya PKI sebagai kambing hitam juga untuk menarik perhatiannya masyarakat agar fokus pada PKI sebagai aktor di balik G30S-PKI ini. Behavior, perilaku atau tindakan. Berikut merupakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh PKI. 1. Yang pertama, melakukan aksi-aksi pemogokan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api seperti Purwokerto Januari tahun 1964, Cirebon 14 Mei tahun 1994, Semarang 6 Juli 1994, Bandung 31 Agustus 1964, dan Tasikmalaya 11 Oktober 1994. 2. Melakukan aksi-aksi kekerasan dilakukan oleh ormas-ormas PKI di beberapa daerah. 3. Menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat. Outcome, hasil akhir, dan berikut dampak G30S-PKI bagi bangsa Indonesia.
Yang pertama, secara politik lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD. 2. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. 3. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno meredup. 4. Hingga Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.